Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ditanyakan itu, seandainya misalnya yang meninggal itu istrinya, jadi otomatis yang tinggal bagi suaminya. Nah, sedangkan memang untuk pembagian harta itu belum dari lagi sesendirinya. Tapi yang akan ditanyakan sekarang ini, setelah istrinya meninggal, itu kan suaminya kan misalnya nikah lagi. Nah, yang istri ini ada tuanya. Nah, sementara harta ini belum dibagi. Menurut Ustaz kami, kan harta istri ini orang tuanya harus dapat. Nah, sekarang ini macam mana si suami ini bertanggung jawab dengan orang tuanya karena harta ini tidak dibagi, sedangkan digunakan untuk istrinya yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, Pak, inilah persoalan ketika harta waris tidak langsung dibagi ketika yang bersangkutan meninggal. Ini akan jadi polemik. Tapi ketika ada harta yang harusnya dibagi, tapi ketika dibagikan yang bersangkutan itu sudah meninggal setelah itu, maka tetaplah yang bersangkutan dapat, tapi diberikan kepada ahli warisnya. Contoh tadi, bininya meninggal dunia, dia punya harta ya, betul ya. Kemudian harta ini dikuasai suaminya, itu kalau tidak salah yang tadi tanggal. Kemudian suaminya menikah lagi, tapi harta istrinya ini dikuasai suaminya, belum dibagikan, padahal dia masih punya wong tuanya, masih punya wong tua yang bininya ini. Maka mana kalau harta itu tidak diberikan oleh suaminya, maka yang menanggung dosa itu suaminya. Berarti dia tidak memberikan hak uang lain. Itu luar biasa berat hukumannya dari Allah. Ya, makanya Bapak Ibu tidak tabu kalau ada uang meninggal siapapun, kita langsung berembuk yang namanya masalah warisan. Tidak tabu. Ngapo? Karena kalau baru uang tua meninggal itu biasanya anak-anaknya pada suasana hati berduka, biasanya mudah ngaturnya. Tapi kalau sudah lama-lama, setannya juga berubah. Lawannya maknanya itu, ya maknanya. Maka kalau pacar, kalau ada harta yang ditinggalkan wong tua, segera ngapo? Oke Pak Bu, pada tataran anak biasanya aman-aman. Coba bayangkan kalau sudah pada tataran cucu, ribet. Kami kemarin baru dapat persoalan. Wong tua punya anak dua. Wong tua itu punya tanah. Tanah itu dikuasai, dipegang sertifikatnya oleh salah satu anaknya. Rupanya oleh anak yang pegang sertifikat tadi, cucuk dari wong tuanya itu, ternyata lah dibalik nama kepada nama cucunya itu. Bukan apa deh. Bayangkan Bapak Ibu, berat dah, berat. Bahkan dihukum negara ini lebih berat. Kalau anaknya maaf 5 masih hidup galau, 5 itu mudah tanda tangan. Tapi kalau masing-masing punya anak 10 cucu, baru nak dibagi, berarti 50 yang tanda tangan. Hukum positif kan itu. Tidak baca. Oh, tidak baca. Mangkonya Bu, kalau baca disegerakan. Tapi tolong ya, kadang Bapak Ibu jangan kita sangko bahwasanya yang kata kita sangko kadang dia tidak nak berebut, kaki ujung-ujungnya dia yang paling ngeroki. Makanya cepet-cepet. Ya, mumpung dia lagi senang, lagi berduit, bagi kelas. Sebab kali ada rasanya buntu budak itu. Waktu buntu baru nak dibagi, paling bertingkah dia. Dan ini benar. Benar. Ya, jadi hati-hati nih ya. Dan tolong Bapak Ibu, tolong yang punya harta dalam dirinya, tolong ngomong yang bagus dengan anak-anaknya. Kalau memang kamu nak bagi harta itu, sudah langsung hadiahkan baik, dibagi-bagi. Boleh Pak Ustaz, aku bagi waktu aku hidup, boleh unjuk ke, tapi jangan lolo. Dibagi galo-galo, akhirnya rumahnya numpang dengan anaknya, lolo. Maknanya dia boleh bagi, tapi sisakan untuk kebutuhan dia, untuk amal dia. Ngomong
dengan anak-anak, kamu laku bagi kalau ya, ini sedikit punya mama, tolong kage kalau mak meninggal, mak bukan kawin lagi, maknanya tolong persiapkan untuk amal kita. Karena anak nerimo harto kadang mungkin baik dia udah ingat dengan kita, tapi tolong kita juga ingat dengan amal-amal kita. Bapak Ibu, hati-hati didik anak-anak kita dengan agama, karena cuma dengan agama itulah yang kaget mengarahkan anak-anak kita. Maaf, tidak ngeroki harto yang kita tinggalkan. Tapi yang paling penting, kalau dia punya pemahaman agama, insya Allah dia tidak akan apa, Bapak Ibu, dia tidak akan mengambil hak yang bukan haknya, karena dia tahu aturan hidup ini dan dia sudah kita ajari agama. Maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang punya harta itu memang dianjurkan dalam Islam. Dianjurkan berarti supaya apa? Supaya kita meninggalkan keturunan yang hidupnya tidak susah, kita tidak khawatir terhadap kehidupannya. Tapi ingat juga berapa banyak harta ini juga banyak ujiannya. Dah. Jadi Ibu Bapak, kajian waris ini tak baca tuntas sekali 2 kali pertemuan. Jadi barangkali ketua bahwa season ini belum berakhir, baru jilid hari baru pemanasan. Yang penting kita garis bawahi bahwa mumpung masih hidup, kita ini banyak-banyak kirim untuk kita dewe. Jadi bersedekah segala macam. Karena tadi katanya harta itu boleh di berupa wasiat, boleh hibah. Nah, yang waris ini sebenarnya sisa kita pakai masih hidup, sebenarnya itu. Yang kita ini kadang-kadang selalu mereka ini nak nyisukan waris yang kita dewe, akhirnya tidak bersedekah selama kita hidup ini. Jadi yang penting bahwa waris ini kita mengingat kematian. Kalau tak kata waris, kalau tak kata yang mati. Contoh soal tadi, jangan dulu nginjuk-nginjuk ke soal waris. Soalnya ada yang baru demam anak-anaknya nak ngomong, mana warisan kita. Nah ini yang kadang-kadang itu jadi demamnya, akhirnya besoknya langsung sekaratul maut, maknya dengar tak membagi waris ini. Jadi jangan sampai masalah waris ini mempercepat kematian orang tua kita. Yang kadang-kadang terus lambat. Kapan maknya meninggal ini, kalau dia ada banyak harta. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kalau hari Sabtu ini hari banyak kedurian, jadi mungkin sesudah kita kajian ini mudah-mudahan majelis taklim ini akan menambah wawasan kita, nambah ilmu kita, dan semakin menghampirkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus silaturahim di masjid ini. Jadi yang selama ini tidak banyak bertemu, dengan adanya kajian ini kita bisa bertemu di subuh ini. Mudah-mudahan seluruh amal bakti kita pada hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita berpisah, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, tafadhal.